Shalom. Selamat Natal adik-adik Teruna Shalom Depok. Selamat Natal juga Om, Tante, Opa, dan Oma yang juga beribadah bersama dengan kita. Selamat Natal Kak Abel. Selamat Natal Kak Reza. Adik-adik Teruna, selamat datang di ibadah perayaan Natal PT GPIB Shalom Depok 26 Desember 2020. Kita harus tetap semangat ya, walaupun merayakan Natal tidak bisa di gereja dan hanya bisa melalui virtual seperti ini. Iya Kak Reza, walaupun gak bertemu tatap muka, semoga semangat beribadahnya tetap membara ya Kak. Karena kita harus yakin dan percaya Tuhan Yesus pun turut hadir bersama kita di dalam ibadah ini. Kak Ingrid, Natal itu kan selalu identik sama pohon Natal, kue Natal, baju baru, liburan, sama foto-foto. Tapi sebenarnya makna Natal itu sendiri jauh lebih besar loh Kak dari yang disebutkan tadi. Bahkan kita sering lupainnya Kak. Betul sekali Kak Dina. Kayaknya makna Natalnya sendiri yang harus kita pahami itu pudar ya Kak. Pudar oleh beberapa kebiasaan yang kita sebutkan tadi Kak. Nah, sebenarnya apa ya makna Natal yang harusnya kita pahami dan kita rayakan? Bener nggak ya selama ini kita memahami Natal dengan cara yang seperti itu? Atau ada yang salah nih Kak kayaknya ya Kak? Apa ya kata Alkitab tentang makna Natal itu sendiri? Jangan khawatir Kak Dina dan adik-adik. Melalui ibadah ini, pertanyaan-pertanyaan tadi akan terjawab ya. Betul Kak. Makanya nih adik-adik, kakak mau kasih tahu nih ke kalian bahwa ibadah Natal kali ini bakal beda banget dari yang biasanya. Makanya adik-adik ikutin terus ya ibadahnya sampai selesai. Bener banget Kak. Nyesel kalau nggak ikutin ibadahnya sampai habis. Sekarang kita nyanyi yuk Kak. Ada satu lagu nih yang lumayan sering kita dengar dan kita nyanyikan saat kita masih kecil-kecil banget. Judulnya ialah Jingle Bells. Ayo adik-adik, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Jingle Bells. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upsot. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, the story I must tell. I went out on the snow, and on my back I fell. A gent was riding by in a one-horse open sleigh. He laughed as there I sprawling lie, but quickly drove away. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is wide, go it while you're young.
Kak Ingrid, masa cuma satu lagu aja sih yang kita nyanyiin? Padahal udah banyak banget loh lagu Natal yang sering kita nyanyiin, iya nggak Kak? Nah, oleh karena itu adik-adik, yuk kita nyanyi lagi nih dari Kidung Jemaat nomor 123, bait yang pertama dan yang ketiga yang berjudul Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Silakan duduk adik-adik. Wah Kak, kayaknya udah pada semangat nih untuk mengikuti ibadah Natal kita pada hari ini Kak. Bener banget Kak Fani. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu teduh sejenak ya. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai adik-adik. Mari adik-adik kembali berdiri untuk memasuki ibadah kita dengan menyanyikan lagu O Come All Ye Faithful. Oh come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Christ the Lord. Oh sing choirs of angels, sing in exaltation. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Christ the Lord. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah perayaan Natal kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami, kesempatan yang indah untuk kami bisa rasakan hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau ikut ibadah perayaan Natal Persekutuan Taruna GPIB Shalom. Tolong Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jemaat adik-adik maupun semua kakak-kakak yang bertugas dan semua pengisi pujian. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beribadah kami mohon ampun atas salah dosa kami. Ini doa kami Tuhan tidak sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali ya. Tasya, biasanya kalau lagi Natal kayak gini, apa yang dilakuin Kak? Biasanya aku pasti ibadah di gereja dulu Kak. Terus pulang gereja, makan-makan sama keluarga di rumah. Terus tukar kado bareng saudara-saudara yang lain Kak. Kalau Kak Diska sendiri gimana? Kalau aku
aku yang pasti nggak jauh beda nih dari Kak Tasya. Ibadah dulu di gereja, habis itu bisa pulang ibadah di rumah saudara lagi. Tapi satu yang pasti nih Kak, harus antri di depan pohon Natal gereja buat foto bersama. Bener banget tuh Kak Diska, yang dikangenin itu ya yang wajib foto di depan pohon Natal ya Kak. Nah sekarang ada satu video nih Kak, yang pasti harus kita simak tentang kerinduan saat Natal itu dan makna Natal itu sendiri. Makna Natal secara global adalah kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi secara pribadi itu suatu anugerah yang sangat harus kita syukurin karena kita sudah terselamatkan dari dosa-dosa kita dan janji surga adalah yang akan kita dapatkan. Natal buat saya adalah pembawa damai, membuat kita untuk menjadi sesuatu yang harus benar-benar baru. Suatu berkat, sukacita yang luar biasa, terutama bagi saya dan keluarga. Karena melalui kelahiran Tuhan Yesus, kita jadi bisa menikmati sukacita yang luar biasa. Perayaan hari kelahiran Yesus Kristus. Di sana bisa berkumpul antar keluarga, kerabat, juga gereja. Karena dengan adanya bayi Yesus datang ke dunia, dia memberikan sukacita bagi kita. Terutama keluarga ya. Bisa ngumpulin keluarga yang bermacam-macam keyakinan gitu loh Kak. Karena di keluarga kami kan bukan cuma Kristen. Kebanyakan justru Muslim gitu loh. Jadi malah kayaknya nanti yang ngelihat orang lain, kok bisa ya Natal yang datang yang berbeda keyakinan gitu loh. Begitu di keluarga kami seperti itu. Makna Natal, makna Natal buat aku itu Makna Natal, makna Natal buat saya itu bisa berkumpul sama keluarga, selalu ya berkumpul sama keluarga, bukan cuma Natal doang. Walaupun lagi keadaan pandemi begini, lagi keadaan COVID, tetap bisa ngumpul sama keluarga. Kelahiran Tuhan Yesus mungkin ya, lebih kayak bikin sesuatu buat Tuhan yang udah disiapin selama setahun gitu. Bisa merayakan bersama dengan keluarga, maknanya itu banyak banget sih buat aku Kak, nggak bisa dijelasin. Ya, Natal itu kayak datangnya kebersamaan keluarga, terus kumpul dengan keluarga. Bahagia, sukacita, jadi berkat buat sesama. Natal itu suatu hari yang menurut Keisha itu spesial buat semua orang Kristen di dunia ini, termasuk keluarga Keisha juga, karena di Natal ini Keisha bisa kumpul sama keluarga besar Keisha, terus juga bisa berbagi kesenangan kepada keluarga Keisha, terus bisa mengingatkan hari pentingnya Tuhan Yesus. Kalau menurut saya, makna Natal itu adalah untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Makna Natal itu hari yang dimana semua orang, terutama untuk yang Kristen pastinya merayakan kelahirannya seorang juru selamat, dan di situ kita merayakan bersama keluarga, bersukacita pastinya ya, dan lain-lain. Itulah hari raya itulah. Saya pribadi, dengan adanya Natal ini saya bisa memuji nama Tuhan, terus bersyukur juga kepada Tuhan. Yang paling dirindukan, yang Keisha kangenin dari Natal itu dirinduin waktu Natal, apa ya? Momen yang dirindukan itu semua keluarga besar saya tuh ngumpul, terus pergi gitu jalan-jalan, tetap ngumpul semuanya, nggak pisah-pisah. Itu sih momennya. Pesta sama teman-teman, kayak pesta Natal biasa,
terus ikut ibadah di gereja, saling tukar kado. Kebersamaan, kekeluargaan bersama gitu, kayak yang lain gitu, maksudnya kayak kumpul ngobrolin Natal mau kemana gini. Kumpul sama keluarga, soalnya kan kakak di Jogja kan sekarang, kakak yang pertama, jadi pengen banget ngumpul sama keluarga. Kumpul sama om yang di Banten sih, ya kan dia datang nggak setiap bulan, tapi ya hari-hari tertentu aja. Pasti keluarga. Setiap Natal terkadang ada keluarga yang nggak bisa datang karena masalah harus kerja. Contoh orang tua pastinya ayah harus pergi keluar kota untuk kerja, dan ya itu pasti yang paling dirindukan orang tua. Karena kalau misalkan merayakan hanya dengan mama dan kakak pastinya nggak seru, harus sama orang tua juga, sama ayah pastinya. Kalau yang saya rindukan saat Natal, untuk sekarang kan ada pandemi corona. Saya merindukan bisa beribadah bersama di gereja. Yang dirindukan saat Natal. Yang kita rindukan saat Natal sebetulnya bukan pada saat Natal, tapi dalam keseluruhan hidup kita gitu loh. Selalu bersyukur, selalu berserah. Tapi secara umum di Desember atau Natal kita merasa diingatkan kembali bahwa kehadiran Tuhan dalam wujud Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk menebus dosa kita semua. Jadi bukan pas di perayaan Natalnya, tapi harusnya dari keseharian hidup kita selalu mengingat Natal itu sendiri. Yang sangat dirindukan tuh keluarga berkumpul, ya, terutama dengan anak, dengan papanya. Tapi itu sesuatu yang mungkin agak susah untuk terjadi. Jadi yang penting yang saya suka adalah cuma hanya perkumpulan dan pertemuan saya dan anak saya aja. Kalau saya ngerasa biasa aja, maksudnya gini loh, kita usahakan Natal itu ada pada keluarga kita setiap hari gitu loh Kak, nggak cuma pada saat Natal aja. Berkumpul bersama keluarga, kemudian rindu beribadah dengan suasana yang beda dari yang biasanya kan. Kalau di ibadah seperti biasa kan hanya seperti biasa, tapi kalau untuk Natal banyak hiasan seperti itu. Sukacitanya luar biasa. Berkumpul dengan keluarga ya, terutama bisa berkumpul anak-anak kerabat juga. Kita bisa beribadah di gereja memuji Tuhan, sesama boleh untuk sektor, anak muda, PT, PA gitu, GP semuanya maunya sih mau merayakan dengan sukacita saja gitu. Kalau Natal saya rasa cuma momennya aja ya. Tapi untuk suasana Natal kan kita harus ciptakan tiap hari. Yang aku rindukan di saat Natal tuh berkumpul sama keluarga, terutama anak-anak. Dimana kan sekarang kan anak-anak udah pada besar-besar. Dulu waktu mereka masih kecil-kecil kan, kalau Natal kan, mama ini, baju ini. Tapi sekarang kan mereka yang nawarin, mama mau beli apa mama Natal? Mama pengen apa? Kalau aku pribadi sih nggak mau apa-apa, yang penting sukacita kita berdua, sekeluarga Natal, berkumpul, silaturahmi, itu aja. Kumpul sama keluarga, pas malam Natal kita bisa beribadah bersama-sama, baik bersama anak, sama adik-adik, sama kakak, ya ke gereja bareng-bareng. Lili Natal kita nyalakan, menerangi malam kelam.
pandemi segera berakhir. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri itu akan tetap ada, tapi kita yakinkan dan kita imani apapun yang terjadi walaupun pandemi tetap berlanjut, tetap Natal harus ada. Ibadah kecil atau ibadah besar, sukacita Natal selalu harus ada. Sehat semua, COVID segera pergi deh dari bumi Indonesia, dunia gitu aja. Ya berharap mudah-mudahan tahun ini Natal PT kalau bisa ya tatap muka, biar mereka bisa ketemu sama teman-teman. Karena harapan si Keisha, aku pengen banget ketemu teman-teman. Emang sih selama ini ya dia minta pengen main, saya larang. Karena dengan kondisi seperti ini, keduanya juga omanya udah tua. Jangan sampai kenapa-napa. Ya mungkin dengan tahun ini masih bisa bertatap muka lah ya, namanya ibadah Natalnya. Maunya saya sih kalau Natal kita bisa kumpul sekeluarga termasuk papanya gitu kan. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, memang udah mesti begitu. Kumpul dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua, eyangnya Rachel dan Timothy. Biar mereka tuh lebih sukacita lagi lah untuk Natal tahun ini. Karena kan Natal tahun ini juga kan kita kan nggak bisa untuk berkumpul rame-rame di gereja, kita kan di rumah. Ya, puji Tuhan tahun ini juga si kakak juga bisa datang dari Jogja. Jadi kita rame-rame bisa Natal lagi. Tahun kemarin kan kucar kacir yang satu sini itu harapan tante yang begitu kepengen banget Natal. Ya mudah-mudahan aja tahun depan kita bisa ke gereja bareng-bareng. Kalau harapan saya, harapannya tuh harapannya COVID hilang, semua orang baik-baik aja, sehat-sehat aja, bisa Natal bareng sama keluarga, berbagi kasih, sukacita. Berharap cuma bisa kumpul aja bertiga gitu. Ya tetap bisa seperti ini terus, sama keluarga, sama teman-teman, sama semuanya tetap lebih menyenangkan lagi gitu. Nggak banyak sih Kak, cuma pengen bisa kumpul bareng keluarga aja, itu aja sih. Bisa nikmatin Natal dengan keluarga. Bisa beribadah bareng-bareng lagi, bisa ngadain Natal bareng teman-teman, bisa ketemu teman-teman, bisa jalan-jalan sama keluarga juga. Pastinya harapannya itu tahun ini supaya kalau bisa keluarga kumpul semua lah. Maksudnya tuh jadi harapannya keluarga bisa datang semua, komplit semua, ayah, mama dan kakak, nenek, kakek juga, dan supaya menyenangkan lah Natal ini, lebih menyenangkan dibandingkan dengan yang tahun lalu pastinya, apalagi dengan keluarga semua datang dan lain-lain. Ya papa bisa datang ke sini, terus mama juga ada di samping aku, terus bisa ngobrol bertiga, bisa mecahin semua masalah. Kalau misalnya kayak maksudnya kan keluarga kan pasti semua ada masalah, pengen dipecahin gitu, cari jalan keluarnya. Pandemi corona ini cepat berlalu atau berakhir agar jemaat juga bisa beribadah bersama-sama di gereja GPIB. Halo, shalom semuanya. Sebentar ya.
Selamat petang adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi, dan selamat Natal untuk kita semuanya. Kak Elni begitu bersuka cita dengan adik-adik sekalian dalam perayaan Natal pada petang hari ini bersama dengan Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Shalom Depok. Dan kita bersama-sama bersuka cita, dan kakak mau lihat dulu dari sini wajah adik-adik semuanya. Apakah adik-adik sudah terlihat bergembira? Wajah, senyum, dan semuanya harus bergembira. Saya mau lihat dulu mukanya. Senyumnya harus merekah ya adik-adik yang dikasih Tuhan, karena kita akan merayakan Natal pada saat ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada perayaan Natal kali ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-7. Siapkan bacaan Alkitab kita, buka Alkitab kita, temukan bagian yang akan kita baca dan renungkan. Lalu adik-adik yang dikasih Tuhan, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk pelayanan firman pada saat ini. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang kudus, terima kasih Tuhan. Kalau pada petang hari ini bersama dengan Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Shalom, kami beribadah bersama dalam perayaan Natal ya Allah. Tibalah saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapa persiapkan hati kami. Bukalah hati kami ya Bapa, tuntunlah dengan Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami boleh memahami dan mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada perayaan Natal ini. Ya Bapa, ampunkan dosa dan salah kami, berfirmanlah bagi kami, karena kami semua sedia untuk mendengarkannya. Terpujilah Kristus, amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 7 berkata. Lukas 2 ayat 7 yang menyatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Waktu kecil kita merindukan Natal. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Natal. Siapa yang tidak merindukan Natal? Mungkin bisa dikatakan seluruh dunia merindukan Natal. Bagaimana tidak? Sudah menjadi kebiasaan atau menjadi budaya di berbagai tempat di belahan dunia ini menyambut Natal dan merayakan Natal dengan sesuatu yang penuh dengan kemewahan, bahkan seringkali terkesan glamor adik-adik. Di jalan-jalan perkotaan dan di mal-mal penuh dengan hiasan dan lampu-lampu hias dan berbagai pernak-pernik Natal, aksesoris Natal semua dipasang. Nggak ketinggalan pastinya di rumah-rumah orang Kristen, bahkan di gereja-gereja pun dihiasi dengan berbagai aksesoris Natal. Salah? Tentu tidak salah. Bahkan sesuatu yang baik sebenarnya. Sebab itu merupakan sebuah ekspresi keceriaan dan kebahagiaan lahirnya Juru Selamat di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Tapi ingatkah kita adik-adik yang dikasih Tuhan, di mana Yesus Putra Natal itu dilahirkan? Bacaan kita tadi, Lukas 2 ayat 7, mengatakan bahwa bayi Yesus yang baru dilahirkan dibungkus dengan lampin dan dibaringkan ibunya Maria di dalam palungan. Palungan atau kita juga biasa menyebutnya manger kalau kita nyanyikan lagu in English ya adik-adik, adalah sebuah wadah yang terbuat dari konstruksi logam, kayu, batu berukir, dan digunakan untuk menampung makanan bagi hewan yang misalnya, atau di dalam kandang misalnya untuk kuda atau untuk domba atau apa saja. Palungan kebanyakan digunakan dalam hewan ternak yang dipelihara, tapi juga digunakan untuk memberikan makanan hewan liar. Misalnya kita temukan di cagar alam.
Itu artinya bayi Yesus dilahirkan di kandang karena Maria sudah terdesak untuk melahirkan. Bukan sebuah penginapan yang layak, hanya sebuah kandang domba yang hina di Bethlehem. Lalu dikatakan Maria menggunakan palungan sebagai tempat tidur bayi Yesus. Bandingkan dengan kelahiran adik-adik sekalian. Coba tanyakan pada mama, tanyakan pada papa, di mana adik-adik dilahirkan? Ada yang di klinik, mungkin ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit. Kakak bisa memastikan gak ada satupun dari adik-adik yang lahir di kandang domba. Gak ada satu orang pun yang setelah lahir kemudian dibaringkan di dalam palungan oleh mamanya. Kelahiran Yesus memberikan pelajaran tentang arti sebuah kesederhanaan. Adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, maka sangat disayangkan apabila makna Natal sudah bergeser kepada sebuah perayaan semata. Natal menjadi identik dengan perayaan, atau dengan kata lain ketika orang berbicara Natal, orang berbicara tentang sebuah pesta, baju baru, pohon Natal yang megah, dan kegemerlapan lainnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengidentikan Natal dengan sebuah kemewahan dan gegap gempita? Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Siapa yang gak suka hadiah? Siapa yang tidak suka mendapatkan sesuatu yang baru, yang bagus? Apalagi kalau mendapatkan sesuatu yang sudah lama diidam-idamkan. Saya juga. Natal sering menjadi momen untuk mendapatkan hadiah, kado, atau alasan untuk membeli sesuatu yang baru. Baju kah? Sepatu? Tas? Sehingga orang menyambut Natal dengan begitu excited hanya karena ada hadiahnya. Padahal Yesus tidak menyuruh kita untuk merayakan hari kelahirannya dengan baju baru, sepatu baru, potongan rambut baru, jepit yang baru, bando. Ini bando saya udah 3 tahun apa 5 tahun loh adik-adik, masih bisa dipakai. Atau juga banyak orang sibuk dengan gemerlapnya hiasan Natal, bikin kue-kue yang beraneka macam dan juga makanan-makanan yang enak. Yesus tidak menyuruh seperti itu, karena bukan itu Natal yang sesungguhnya. Kakak boleh tanya gak? Siapa di antara adik-adik yang kalau Natal masih cemberut mukanya, atau bete mungkin mukanya, atau jadi manyun karena nggak pakai baju baru? Kakak yakin nggak ada di antara kita, nggak ada di antara adik-adik. Karena itu adik-adik yang dikasih Tuhan, marilah kita mulai saat ini belajar untuk kita mau mengingat lampin dan palungan yang menjadi saksi bisu kelahiran Sang Juru Selamat itu. Dikatakan dalam Alkitab bahwa ketika Yesus lahir di kandang domba yang hina, kita pun harus mengingat itu. Pada saat Natal tiba, ingatlah Yusuf dan Maria yang ditolak mencari tempat penginapan karena sudah penuh, kata orang-orang pemilik rumah atau pemilik penginapan. Ingatlah kandang sebagai tempat kelahiran Yesus. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Ketika Yesus lahir, ingat, Yesus lahir untuk keselamatan. Dan ketika Yesus lahir, pada saat itu ada juga para gembala yang sedang bermalam di padang. Mereka ketakutan dengan sangat dalam.
Tetapi ketika Yesus lahir, ada gembala malaikat datang mendatangi mereka di padang dan memberitahukan para gembala tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Ketakutan itu berubah menjadi satu sukacita yang besar, dan mereka datang untuk melihat bayi kudus itu. Artinya adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, ketika Natal tiba, alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila kita pun mau mengingat bahwa ada kaum marginal, mereka yang berkekurangan, ada orang-orang yang terpinggirkan, maka kita harusnya datangi mereka, berikan penghiburan, berikan sukacita, bawa hal yang membuat mereka juga menikmati sukacita sama seperti kita yang menikmati sukacita Natal pada saat ini. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, jangan kita hanya sibuk memikirkan hal-hal baru untuk kita kenakan seperti saya bilang tadi, baju, sepatu, tas, atau apapun. Mari peduli kepada mereka, hibur mereka, kuatkan mereka, ajak mereka untuk bersama-sama menikmati sukacita Natal. Bagaimana caranya, Kak? Bagikan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Boleh nggak mengunjungi mereka ya, Kak? Boleh. Tapi nanti kalau COVID-19 ini berlalu, adik-adik, paling tidak untuk saat ini kalian boleh mengingat dan berbagi berkat kepada mereka. Kiranya adik-adik boleh memahami dengan sungguh bahwa kehadiran Yesus memberikan teladan pada kita untuk menjadi berkat, memberikan kasih, memberikan sukacita, damai sejahtera bagi banyak orang. Terakhir, Yusuf, Maria, dan Yesus adalah keluarga kudus. Teladan sudah mereka berikan, di mana keluarga mereka dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu kasih. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sudah mengandung sebelum mereka menikah, maka pada saat itu kasihlah yang membuat Yusuf menerima keberadaan Maria. Dan karena memang Maria mengandung oleh Roh Kudus, Yusuf dengan setia mendampingi Maria. Yusuf dengan setia juga menemani Maria yang melahirkan di kandang domba. Yusuf bersama dengan Maria merawat Yesus sejak kelahirannya di kandang domba. Dan itulah yang dinamakan cinta kasih. Keluarga adalah desain Tuhan untuk manusia hidup dan dibesarkan dalam kasih. Puncak kasih adalah penyatuan. Bukan hanya sekedar intim, bukan hanya sekedar dekat, tetapi bagaimana keluarga itu disatukan dengan kasih. Di dalam keluarga, kasih antar individu menjadi titik tertingginya. Di dalam keluargalah anak bertumbuh dalam kasih dan belajar untuk mengasihi. Bahkan mungkin hanya secara alamiah adik-adik mengatakan, iya, orang tua mengasihi anak karena apa? Anak adalah darah dan daging dari papa dan mama. Tapi adik-adik yang dikasih Tuhan, sesungguhnya kasihlah yang membuat orang tua, papa dan mama merawat kita sejak dari dalam kandungan ibu, dilahirkan hingga adik-adik berusia teruna saat ini. Kasih ibaratkan gizi mutlak. Gizi, tahu ya adik-adik, gizi itu dibutuhkan untuk pertumbuhan. Jadi kasih itu adalah gizi yang mutlak diperlukan untuk anak dalam bertumbuh agar dia sehat secara rohani. Di dalam keluarga pula lah anak belajar untuk mengasihi. Setelah ia menerima kasih, maka anak belajar untuk membalas kasih orang tua, dan pada akhirnya ia pun belajar untuk mengasihi kakak, adik, teman, orang tua, guru, juga orang-orang lain di sekitarnya.
Inilah yang dikatakan rencana indah dari Tuhan untuk keluarga, yaitu saling mengasihi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik tadi sudah melihat tayangan video yang sudah diputar sebelum pemberitaan firman ini, bukan? Bagaimana orang tua dan anak memberikan makna dari sebuah Natal, dan bagaimana orang tua dan anak mengungkapkan apa yang mereka harapkan pada Natal tahun ini. Kini waktunya buat adik-adik, nyatakan kasihmu sebagai anak kepada mama dan papa. Jadikanlah momen Natal ini sebagai saat untuk mewujudkan kasihmu dalam keluarga. Mungkin ada di antara adik-adik yang melihat papa mamanya mungkin terlihat kurang akur. Kok kayaknya kurang ada damai ya? Kok sepertinya seolah-olah tidak ada kasih di antara mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini saatnya ungkapkan kerinduan adik-adik untuk selalu merasakan cinta dalam keluarga. Jadilah anak yang meneladani Yesus sebagai pembawa damai, pembawa cinta kasih, pembawa sukacita di dalam keluarga. Kiranya adik-adik yang dikasihi Tuhan bisa memaknai Natal tahun ini sebuah ekspresi kasih bagi keluarga. Kiranya adik-adik bisa mau menunjukkan kasihmu kepada orang tua. Sebentar adik-adik temui papa mama, peluk mereka, ungkapkan cinta kasihmu kepada orang tua. Selamat Natal mama, papa, kiranya kasih senantiasa ada dalam keluarga kita. Jangan lupa ya adik-adik yang kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk saat ini. Kiranya adik-adik yang dikasih Tuhan dapat terus bertumbuh dalam iman dan kasih, sehingga adik-adik pun senantiasa menunjukkan pribadi yang membawa kasih dan damai Natal itu dimanapun dan kapanpun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Engkau mengajarkan kami ya Allah, agar kami hidup di dalam kasih. Kami belajar dari Alkitab, di mana Maria dan Yusuf harus ada di kandang domba pada saat kelahiran Yesus putra Natal itu. Yesus lahir di dalam palungan, di dalam kandang domba, dan di mana Maria meletakkan Yesus di dalam palungan, memperlihatkan sebuah kesederhanaan. Dan kami mau belajar menjadi orang-orang yang memaknai Natal itu Tuhan, bukan hanya sebuah kemewahan. Kami boleh menunjukkan ekspresi kami dengan sesuatu yang indah, yang bagus. Hal itu baik. Namun biarlah kami lebih memaknai Natal itu sebagai sesuatu yang seharusnya kami peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Lalu kami belajar dari keluarga Yusuf, di mana Yusuf dan Maria bersama dengan Yesus adalah keluarga kudus, di mana cinta kasih selalu mereka wujudkan di dalam kehidupan keluarga. Kami mau belajar Tuhan dari keluarga Yusuf Bapa. Saat ini adik-adik teruna ingin juga mengungkapkan cintanya kepada orang tua yang mereka kasihi. Kiranya Bapa, kehadiran adik-adik teruna di tengah-tengah keluarga adalah pembawa damai, pembawa sukacita, yang boleh senantiasa mengingatkan sekeluarga untuk selalu hidup di dalam kasih. Pada saat ini sebagai adik-adik teruna, sebagai anak, kami mau berdoa untuk papa mama kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami ya Allah. Kiranya mereka terus ya Tuhan hidup di dalam kerukunan, kedamaian, sehingga rumah tangga papa mama kami senantiasa penuh cinta, dan kami sebagai anak-anak senantiasa dilindungi oleh papa mama dengan penuh dengan cinta kasih. Kami bersyukur memiliki papa dan mama. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami.
COVID-19 masih berlangsung Tuhan, sehingga kami tidak dapat berkumpul, tidak dapat bertemu, sehingga perayaan Natal Teruna pada saat ini kami boleh laksanakannya secara online, tapi kami tidak mau kehilangan sukacita. Kami ingin tetap menikmati dan merayakan sukacita yang indah ini Tuhan. Karena itu kami memohon berkati pemimpin bangsa kami, agar pemimpin kami dapat dengan segera mencari solusi terbaik untuk menumpaskan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkati mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat di mana mereka merawat orang-orang yang sedang terkena COVID Tuhan, agar mereka semua disehatkan. Sembuhkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Tolong kami Bapa, agar dalam waktu dekat kami boleh kembali beraktivitas seperti semula. Kami rindu untuk datang ke sekolah, kami rindu bertemu dengan para guru kami rindu belajar bersama-sama, kami terlebih rindu untuk datang ke gereja bersama-sama menikmati persekutuan hari Minggu, bahkan kegiatan lainnya di persekutuan Teruna. Tolong Tuhan, tolong ya Tuhan, doa kami untuk bangsa dan negara kami. Tak lupa kami pun mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami Tuhan. Terima kasih, di mana mereka selalu setia untuk melayani Engkau melalui persekutuan Teruna. Berkati semua kakak layan kami Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Berkati kehidupan pribadi mereka, kakak-kakak layan kami yang kuliah Tuhan berkati, yang sekolah Tuhan berkati, yang bekerja, ataupun mereka dalam keberadaan keluarga, dalam rumah tangga mereka. Berkati semua kakak-kakak layan kami. Berkati juga ya Tuhan seluruh para pelayan yang ada di gerejamu GPB Jemaat Shalom Depok. Berkati pendeta kami, Pendeta Marinus Mainaki Tuhan. Tuhan berkati beliau sebagai ketua majelis jemaat yang memimpin jemaat ini Bapa. Berkati juga keluarganya. Berkati seluruh presbiter Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani dengan kesungguhan dan sukacita dan kerendahan hati. Berkati semua orang yang terlibat di dalam pelayanan di jemaatmu ini Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk seluruh pengurus PLKAT ya Bapa, agar semua boleh melakukan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Ya Allah di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah perayaan Natal pada saat ini. Kiranya Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Natal itu, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik, bagaimana nih firman Tuhan yang sudah kita renungkan tadi? Mulai sekarang udah bisa ya memaknai Natal dengan sebenarnya. Bener nggak Kak Jose? Bener banget Kak Lintang. Selama ini berarti kurang tepat ya Kak, apa yang kita lakukan dalam menyambut Natal dan mengartikan Natal itu sendiri. Padahal yang paling penting ya, kita bersyukur atas lahirnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Betul banget Kak Jose. Nah, mari kita meresponi firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Alam Raya Berkumandang. Kidung
Kak Marcel, ada yang mau memberikan kesaksian lewat pujian kepada Tuhan Yesus nih Kak. Wah, mantap Kak. Siapa aja yang akan memberikan kesaksian pujian? Pertama, ada dari adik klien, dan yang kedua tentunya nggak mau kalah. Ada dari kakak klien PT juga nih Kak. Yuk kita lihat bareng-bareng. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
Kristen, selain kesaksian pujian, ada juga nih orang-orang yang mau memberikan suaranya untuk adik-adik yang ada di rumah, Kak. Wih, siapa ya Kak kira-kira yang mau memberikan suaranya untuk adik-adik? Daripada penasaran sampai nggak bisa tidur, yuk disimak ya. Harapan besar saya ya, saya benar-benar pertama ya dikasih kesehatan sama Tuhan, supaya saya bisa tetap bekerja, bisa narik, dan bisa ngumpulin uang buat bocah sekolah, anak-anak sekolah. Ya saya juga pengen kayak yang lain. Yang lain kan pada sekolah tinggi-tinggi, saya juga harus bisa. Harapan ya mungkin sama dengan harapan orang lain untuk keluarga, untuk istri dan anak-anak. Ya mari kita selalu bersyukur, mensyukuri kehadiran Tuhan, menyelamatkan kita masing-masing pribadi, dan juga dengan adanya Tuhan datang ke dunia menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, tapi kita percaya dari saya pribadi, keluarga, persekutuan, semuanya, dan nama Tuhan itu akan selalu dimuliakan di dunia ini. Ya, saya sangat terbeban juga karena saya juga pernah menjadi pelayan anak-anak sekolah minggu yang sangat terbeban. Jangan salah pernah bergaul, karena bergaul itu akan merusak masa depanmu. Hanya itu saja. Kuatkan iman dan mantapkan di dalam Tuhan. Yang pasti setiap orang tua itu menginginkan anaknya itu menjadi baik, menjadi sukses, menjadi pribadi yang baik dengan iman yang kuat, pergaulan yang baik, semua yang terbaik buat anak memang sangat diharapkan orang tua. Dan itu memang perlu dukungan dari orang tua. Selain dari orang tua mungkin juga dukungan dari lingkungan, orang-orang di rumah atau siapapun yang mereka temui itu sangat mendukung. Dan kami berharap anak-anak kita dapat menjadi anak yang baik, anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya harapannya terbesar ya anak, utama anak. Walaupun dalam keadaan kayak hujan gede, saat lagi dapat orderan, saya ajar, saya lewatin, saya jalanin. Ya karena bagi saya sebagai ojek online itu waktunya panasan ya panasan, kehujanan. Yang penting cita-cita menjadi bisa mencapai cita-cita anak lah. Jadi harapannya ya lebih dekat ke Tuhan lah gitu. Tapi tetap harus bisa bergaul ya. Jadi bukan mentang-mentang dia wah gue hebat nih di ibadah, di pergaulan di gereja, terus nggak bergaul dengan yang lain, salah juga, nggak boleh begitu. Bergaul harus dengan semua orang, asal kita punya batas-batas, jadi mesti gimana-gimana harus tahu. Mereka lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, mungkin mereka banyak kekurangan, tapi mereka mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mau nurut sama orang tua, rajin berdoa dan membaca Alkitab, jadi mereka hidup dalam tuntunan Tuhan saja. Terus kalau harapan ke depannya buat anak-anak ya pengennya anak-anak ini jadi anak yang pasti berhasil ya, dan takut akan Tuhan. Karena utamanya itu sepintar apapun anak, sehebat apapun anak, tapi kalau nggak punya basic kalau ditakut sama Tuhan, percuma Kak. Kamu nggak bakal jadi apa-apa. Kamu pintar, kamu hebat, tapi kamu sombong, kamu tidak ada rasa takut Tuhan, percuma. Bukan itu yang dicari. Anak pintar banyak, anak hebat banyak, tapi apa ada kalau anak pintar terus nggak takut Tuhan? Apa hasil didikan orang tua nggak kelihatan Kak. Tetap jaga keimanan kalian, tetap bertumbuh dalam iman, apapun itu cobaannya, apapun itu gangguan yang ada sekitar kalian semua, tetap ingat Tuhan Yesus selalu nomor satu. Di dalam menjalankan setiap kegiatan kalian, pelayanan, sekolah, pekerjaan, tetap dahulukan Tuhan Yesus.
Mereka dapat merayakan Natal dengan sukacita, mereka saling peduli satu sama lain gitu. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan teman yang lain? Mereka mau bertanya gitu, mungkin ada yang bisa dibantu antar sesama gitu, tolong menolong deh. Jadi komunikasi gitu, mungkin tidak bisa berkumpul tapi boleh bertanya. Mungkin mereka bisa berbagi, mereka punya sesuatu dibagi kepada teman yang lain supaya mereka juga dapat merayakan Natal dan sukacita kelahiran Yesus Kristus. Pengennya anak-anak ini tetap aktif di setiap ibadah, aktif juga baca Alkitab gitu ya, karena itu jadi modal dia untuk berteman, untuk modal hidup ke depannya, karena dari situ kan Alkitab itu pedoman kita ya. Diharapkan ke depannya selalu ada di jalan Tuhan, tidak boleh melenceng kanan, melenceng kiri, karena kita harus satu hati, satu pikiran untuk memuliakan, memuji nama Tuhan. Saya rasa kalau kita ada di jalan Tuhan, apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan, itu akan selalu disediakan oleh Tuhan. Pokoknya mesti hati-hati gitu loh. Jangan sampai kalian salah gaul. Begitu kalian salah gaul, apapun yang kalian lakukan, begitu kalian jatuh, menyesalnya seumur hidup. Gitu kan Kak? Karena kan kita sebagai orang tua, kita udah ngalamin ya Kak, hal-hal seperti itu. Dan sayang kalau dari kecil sudah dididik seperti ini, diatur begini, begitu dia salah gaul, dia salah melangkah, udah hilang itu masa depan. Apa yang dicita-citakan akan hilang gitu loh Kak. Dan itu penyesalan seumur hidup yang tidak bisa diulang. Oke. Mau cuma minta harapan Mama, kamu belajar yang giat, rajin belajar, berdoa, baca Alkitab, dan doain Mama biar Mama selalu sehat, dikasih kesehatan sama Tuhan, dan nggak dijauhkan dari segala penyakit, biar Mami bisa tetap ngojek, Mami bisa sekolah, bisa kan nyokolin kamu, biar kamu bisa mencapai cita-cita yang kamu inginkan, kamu sama adik-adik kamu. Karena perjuangan Mama masih panjang. Mungkin kamu tinggal berapa tahun lagi bisa kuliah, tapi adik-adik kamu masih banyak, masih panjang. Mama harus tetap sehat. Halo adik-adik, pada saat ini kakak-kakak akan memberikan warta PT pada minggu ini. Warta PT yang pertama, adik-adik jangan lupa untuk mengikuti IHM PT pada hari Minggu jam 8 pagi di channel YouTube GPIB Shalom Depok. Dan juga jangan lupa adik-adik, SPT kita akan tetap ada dan akan kita upload setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Adik-adik bisa memberikan kritik dan saran melalui link di bawah ini. Adik-adik juga bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di bawah ini. Bisa melalui GoPay, Dana, OVO, dan aplikasi lainnya. Kakak juga mau mengingatkan, untuk adik-adik yang belum subscribe, silakan di-subscribe, share, like, dan komen, dan tekan lonceng bel notifikasinya. Sekian untuk warta PT kita pada hari ini, dan selamat Natal! Ibadahnya sudah mau selesai nih Kak Yosi. Semoga adik-adik mendapatkan berkat yang sangat banyak ya di ibadah ini. Jangan lupa berkat yang sudah didapatkan juga harus dibagikan adik-adik ke orang sekitar kita. Jadi semakin banyak yang mengenal Tuhan Yesus. Mari berdiri adik-adik, kita bersama menyanyikan lagu Kidung Jemaat 120, Hai Siarkan di Gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya siarkan
Adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus memberkati kita dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal adik-adik sekalian. Jangan lupa sampaikan salam kakak untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ibadahnya sudah selesai ya adik-adik. Dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh sudah selesai ya adik-adik. Walaupun ibadahnya sudah selesai, masih ada lagi nih Kak yang harus kita dengar dan simak bareng-bareng. Tapi Kak Gracia, sebelum kita simak bareng-bareng videonya, kita harus pamit nih Kak. Terima kasih ya adik-adik yang sudah mengikuti ibadah. Semoga Natal tahun depan kita dapat beribadah Natal bersama di gereja ya. Segenap kakak layan yang bertugas pamit ya. Sampai jumpa adik-adik. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Buat mama papa, jarang sih ngomong gini, malah nggak pernah ya. Aku sayang sama papa sama mama, udah nemenin Natal dari kecil sampai sekarang masih bisa kumpul sama mama sama papa. Mah, I love you. Buat papa juga yang udah nemenin dari kecil. Nggak bisa disampaikan sama kata-kata sih. Mau bilang makasih ke mama papa udah mau sabar rawat aku. Terus habis itu buat kakak-kakak juga semangat kerjanya gitu. Tungguin aku supaya aku bisa sukses, lebih sukses daripada kakak. Sama buat almarhum Om, waktu kecil sering diajak main, berharap Tuhan sayang juga sama Tulang. Aku masih punya banyak salah ke kakak, masih belum bisa ini, apalagi ke mama papa juga. Aku berusaha buat supaya setidaknya nggak ngecewain mereka gitu dengan tindakan aku, walaupun aku mungkin masih belum bisa sesuai harapan mereka. Mama, papa, kakak-kakak, Icat, Angel, Aldo, Kamelda, aku sayang kalian semua. Untuk mama, ya mama pastinya terima kasih sudah bimbing, bantu saya selama dari kecil sampai sekarang, dan juga mau minta maaf kalau selalu ngeselin di rumah, susah dibilangin, dan papa juga meminta maaf kalau sering ngelawan, ya seperti itu, dan nggak suka kalau dibilangin juga suka nggak ngedengerin, dan mau minta maaf sama terima kasih juga udah bimbing juga dari kecil. Mama itu cewek yang paling tangguh yang Keisha temuin. Ya dia kayak sabar banget ngadepin anak-anaknya. Dia juga mau bekerja demi keluarga Keisha, mau berkorban lah intinya. Pokoknya mama tuh wanita paling kuat yang Keisha temuin. Buat mama, jangan pernah capek jadi mama yang kuat. Buat papa sama mama yang udah ngurus Dewi dari kecil, Dewi bilang makasih banyak, maafin Dewi sampai 15 tahun Dewi hidup di dunia ini selalu buat susah mama sama papa. Mau minta maaf juga kakak, dan makasih juga udah bantuin kalau sekolah suka dibantuin. Buat kakak, buat mama, buat papa, semua sayang.
Saya Ibu Widiawati Aritona mengucapkan selamat Hari Natal untuk IHAM PT Shalom Depok. Kiranya anak-anak PT semua menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus dalam masa depan kalian. Terima kasih. Selamat Hari Natal dan menjelang Tahun Baru buat anak-anak PT. Tetap semangat, jangan mengeluh, jangan banyak di rumah saja, tetapi mereka mau bertindak, mau melayani Tuhan, patuh pada orang tua, tetap berdoa. Itu aja intinya adalah semangat dan saling peduli antar sesama. Selamat Natal buat Taruna PA PT GP. Kita rayakan Natal ini dengan penuh sukacita. Amin. Selamat Natal PT GPIB Shalom Depok. Semoga Natal ini membawa sukacita yang dalam dan membuat kita bisa kumpul lagi, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi tanpa online ya, Natal online. Makasih. Adik-adik, anak-anakku dari Pelekat PT GPIB Shalom, saya dan keluarga mengucapkan selamat Natal. Kiranya sukacita, damai sejahtera Natal, dan kasih Kristus senantiasa menyertai kita, memberikan kemampuan kepada kita dan kekuatan dalam menghadapi hidup ke depan. Tuhan berkati. Untuk GP, PT, dan semuanya, selamat Natal 2020. Semoga kasih Tuhan selalu ada pada kita semua, dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Untuk adik-adik pelayan teruna atau adik-adik PT, saya ucapkan selamat Natal. Kiranya damai Natal selalu menyertai kita semua, hari ini, esok, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai Natal. Untuk teman-teman PT Shalom, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal untuk semuanya, untuk teman-teman PT di GPIB Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman dan keluarga dan semuanya, selamat Natal. Yang pastinya selamat merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, dan juga selamat merayakan untuk tahun baru. Selamat Natal buat semua teruna PT GPIB Shalom, buat kakak layan, buat semua semua jemaat, semua pendeta di Indonesia juga. Selamat Natal, semoga bisa jadi berkat, bisa jadi cahaya di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat Natal buat teman-teman, kakak layan, dan juga para jemaat. Semoga tahun ini bisa lebih baik lagi dan bisa menikmati Natal dengan baik. Selamat Natal buat anak GPIB Shalom Depok, kakak-kakak layan, teman-teman Keisha, sama semua keluarga yang ada di GPIB Shalom Depok. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal buat teman-temanku sesama teruna GPIB Shalom Depok. Tiba, marilah dengan sukacita kita sambut datangnya Sang Juru Selamat. Meski Natal tahun ini dirayakan secara virtual. Selamat Natal, Tuhan Yesus